Persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Selamat pagi saudara kekasih. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman. Tuhan, kami bersyukur tidak pernah henti-hentinya kami naikkan syukur kami. Engkau bekerja di dalam karyamu yang begitu ajaib bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami suka dan duka, tetapi Engkau terus memimpin dan menuntun kami, menyertai kami dalam segala situasi dan keadaan, agar kami sungguh merasakan kesetiaan Tuhan di atas setiap anak-anaknya. Saat ini kami akan mendengar firman, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus yang terus menuntun, membuka hati, membuka pikiran kami, agar kami menangkap apa yang Tuhan mau kami mengerti atas pesan yang Tuhan berikan. Persiapkan hati kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Kita sudah ada pada bulan Desember. Ya, nggak rasa ya. 1 tahun kita tegang-tegang lewat. Tahun lalu kita masih dalam masa pandemi. Tapi hari ini kita sudah lagi lewat 1 tahun untuk boleh melihat bagaimana sepanjang 1 tahun Tuhan terus bekerja. Sepanjang 1 tahun suka dan duka, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sampai hari ini, bulan Desember hari ini, pada Desember kita ada 2 acara yang penting, yaitu pertama hari Natal. Kedua adalah Old and New, ya, pergantian tahun, melepaskan tahun yang lama dengan segala pergumulan, membawa satu pengharapan di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang kita mau lihat, yang kita mau jalani. Ya, dalam kalender gereja kita disebut masuk pada masa Minggu Advent. Nah, artinya Minggu Advent itu adalah 4 minggu menjelang datangnya Natal atau menantikan kelahiran Kristus. Nah, pada dasarnya kata Advent itu menantikan kedatangan. Nah, kita akan mulai tradisi gereja biasanya minggu pertama sebelum minggu keempat menjelang tibanya Natal, itu biasanya dinyalain 1 lilin. Lilin yang pertama. Nah, lilin pertama kita sekarang ini harusnya pada akhir November. Baru minggu kedua, ini kita minggu kedua nih, Advent minggu kedua, yaitu kita nyalakan lilin yang kedua. Minggu ketiga sampai minggu keempat sebelum tibanya Natal, lilin itu dinyalakan semua sebagai suatu tanda kita menyambut kedatangannya Kristus yang lahir ke dunia. Bahkan juga sebagai suatu peringatan bagi setiap kami bahwa dia akan datang juga yang kedua kali. Maka Minggu Advent memberikan 2 pengertian. Penantian atas kedatangan Kristus dalam kelahirannya, dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk kita bersuka cita bersama dengan di surga. Saudara, maka itu biasanya
Desember ini udah mulai sibuk dengan Natal ya. Ya, setiap kali kita dibawa masuk ke dalam suatu ingatan pada dulu-dulu Natal, kita perayaan, kita kumpul, kita rame. Setelah Natal kita biasanya kita langsung pada akhir tahun kita retreat, adakan old and new, bukan di gereja tapi tempat retreat kita kumpul. Tapi sekarang kita cuma bisa old and new nanti dari Zoom ya. Ya, kita akan mulai nanti, siap-siap kalau memang ada kesaksian mau disampaikan ya. Saya percaya kita semua mengalami karya Tuhan yang ajaib. Kesaksian di dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan bekerja, itu pun menjadi bagian yang kita boleh naikkan syukur kita pada Tuhan. Saudara, hari ini di dalam minggu Desember ini kita masuk dalam satu tema yang disebut pengabdian. Artinya 1 bulan 4 minggu ini kita lagi ceritakan tentang pengabdian. Dan minggu ini kita masuk dalam tema yaitu memiliki hati seorang hamba. Bagaimana pengabdian seorang hamba terhadap tuannya. Demikian bagi kita mengabdi kepada Kristus Tuhan kita. Nah, kita akan belajar dari Maria yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Saudara, saya akan bacakan untuk saudara dan kiranya kita boleh dengarkan dengan penuh perhatian. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang nama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anak sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang terkasih, dari kisah Maria ini, kita menanggap satu cerita di mana bahwa seorang malaikat datang yang memberikan suatu berita kepada Maria.
Berita ini adalah berita begitu baik, tapi juga suatu yang berita yang menggoncangkan hati. Ya, berita ini bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernamanya Yesus. Lalu Maria berkata, aku belum bersuami loh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lalu malaikat berkata, Roh Kudus akan memberikan dia suatu benih atau dia akan mengandung karena Roh Kudus. Nah, satu kisah dari Maria sampai akhirnya Maria cuma bisa berkata di dalam ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, maka biarlah kita boleh belajar dari sini untuk mengerti bahwa suatu kisah ini untuk membuat kita melihat banyak hal dalam kehidupan kita yang kita alami tidak kita bisa mengerti. Ada waktunya kita mengalami di dalam suatu ketakutan, bahkan kebingungan. Namun Maria sadar akhirnya bahwa dia adalah seorang hamba. Nah, inilah menjadi sesuatu perenungan kita bahwa bagaimana seharusnya seorang yang memiliki hati hamba ketika menghadapi hidup ini, ketika dia menghadapi banyak yang tidak dia mengerti. Saudara, pertama dari sini kita belajar untuk mengerti, pertama adalah apa? Maria menyadari dia adalah seorang hamba. Ingat, ini menuntun kita mengerti kata hamba ini adalah ditulis sebagai kata doulos. Doulos ini adalah budak. Budak itu tidak punya hak pada dirinya. Budak itu cuma mengabdi sepenuh hati untuk tuannya. Budak ini tidak ada suatu yang boleh dia bantah terhadap Tuhan. Nah, ada dua hamba. Satu hamba adalah orang pekerja yang dibayar. Yang satu, dia cuma tahu kalau dibayar dia bekerja. Setelah bekerja, terima uang, selesai. Ada panggilan lagi, kerja, dibayar, dia bekerja. Tapi di sini Maria menyadari diri dia adalah bukan hamba upaan. Dia adalah seorang hamba yang menjadi budak dari Tuhan. Yaitu Tuhan menjadi tuannya. Dia adalah budak yang tidak bisa dia melawan. Yang sepenuh hati dia mengabdi kepada Tuhan. Sudah menarik sekali. Setiap kita sebagai status orang-orang yang diselamatkan. Kalau dulu Paulus bilang kita adalah hamba dosa. Sekarang kita diselamatkan dalam Kristus menjadi hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Tetapi apakah kita sadar seperti Maria yang mengajarkan kita di hadapan Tuhan, engkau adalah budak, memiliki satu status seperti budak yang cuma mengabdi, yang tidak pakai tawar-menawar, yang tidak dengan segala motivasi, yang sungguh cuma mengatakan iya kepada Tuhan. Hari ini, saudara dan saya, sebagai orang Kristen yang memiliki status hamba, bagaimana melihat diri dan memiliki hati yang seperti apa? Terlalu banyak kita cuma merasakan apa? Kalau kita menjadi hamba, lalu kita apa? Selalu kita lari-larinya supaya kalau saya jadi hamba, harusnya Tuhan kasih saya ini dong. Saya bekerja sesuatu buat Tuhan, larinya apa? Supaya saya diberkati. Ini satu konsep yang sudah keliru. Masuknya di dalam perkembangan zaman. Orang cuma mencari berkat. Sehingga apa? Saya melayani, saya ibadah, saya minta, semua hanya ujung-ujungnya supaya saya diberkati. Saudara,
kalau kita punya konsep seperti itu, kalau kita punya pikiran seperti, saudara bukan seorang hamba. Kita adalah orang upan yang cari tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau tidak ada keuntungan, buat apa saya layani? Kalau tidak ada sesuatu kebaikan buat saya, untuk apa saya datang kepada Tuhan? Saudara, kembalikan kepada konsep menyadari kita adalah seorang hamba. Apapun di hadapan Tuhan, saya adalah hamba dan saya pengabdian. Tidak ada kata tidak di hadapan Tuhan. Kita datang bukan cari untung. Kita datang bukan cari diberkati. Tetapi kita datang status hamba di dalam berkat Tuhan. Ingat, maka dikatakan engkau adalah orang yang menerima kasih karunia. Artinya apa? Engkau sadar saya adalah hamba yang diberkati karena Tuhan mau menerima saya menjadi hamba. Karena karya Tuhan, saya menjadi hambanya Tuhan. Seharusnya kita tidak pantas. Maka saya sangat jarang pakai kata diberkati ya, diberkati. Kita nggak perlu karena berkat memancing orang untuk datang pada Tuhan. Kita tidak membangun konsep iman yang benar. Sehingga waktu kita terbawa oleh konsep-konsep dari perkembangan gereja sekarang. Mana ada kalau orang nggak rasa diberkati mau datang pada Tuhan. Itu adalah dasar iman yang nggak benar. Saya mau jemaat kita di sini mengerti satu dasar iman. Kalau kita lihat pergumulan dari Maria, dia tahu seorang hamba, dia tidak tahu. Tapi kalau Tuhan mau datang memakai saya sebagai alat, itu pun menjadi berkat yang besar bagi dia. Bukan datang melakukan sesuatu demi dapat berkat. Kalau hamba Tuhan cerita, Ayub karena dia menderita, maka ini akhirnya, saya paling gak demen akhirnya itu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Memotivasikan orang gak apa-apa dah, yang penting nanti berkatnya besar. Saudara, kembalikan konsep kita yang benar. Status hamba tidak bilang mencari berkat. Status hamba hanya mengatakan iya. Status hamba merasa bangga kalau Tuhan menerima dia menjadi hambanya Tuhan, ikut di dalam karya rencana Tuhan. Hari ini kita terlalu banyak sudah dimencengkan. Dan untuk kita kembali, bagaimana Maria menunjukkan, pertama dia sadar, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Hari ini saudara dan saya, apakah engkau merasakan sungguh kita hamba Tuhan? Apakah kita sungguh sadar kau hamba Tuhan? Maka itu adalah kasih karunia yang paling besar. Karena saya telah menerima kasih karunia Tuhan dan membuatkan saya menjadi hambanya Tuhan. Yang membuat saya tidak bisa membantah di dalam segala kebingungan saya. Saudara, Maria, ketika dia menghadapi, dia tidak bisa mengerti kenapa, kok bisa begitu. Banyak kehidupan kita, banyak membuat kita bingung, banyak membuat kita enggak mengerti, banyak membuat kita menjadi kecewa, banyak membuat kita risau. Sehingga waktu kita bertanya, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan, ketika saudara memiliki hati seorang hamba, saudara cuma berkata, iya, saya adalah hamba. Sekalipun saya tidak mengerti, sekalipun saya mengalami sesuatu kekecewaan, sekalipun saya mengalami suatu keadaan yang saya nggak tahu harus bagaimana, saya tidak ada jalan keluar, tapi saya tahu saya adalah hambanya Tuhan. Hamba cuma berkata, iya. Maka ketika kita lihat talenta, perumpamaan 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta, yang dimarahin Tuhan, apakah salah? Saya lihat yang paling pokok di situ apa? Dia tidak mengenal tuannya. Coba yang lain mengenal tuannya.
Dia tahu Tuhannya memberi kasih karunia. Maka dia usahakan talenta yang ada. Yang tiga juga. Yang satu dia bilang, saya tahu Tuhan itu orang yang kejam. Saudara, jika engkau jadi hamba, mengenallah Tuhanmu siapa. Ketika engkau mengenal Tuhanmu, engkau tahu bagaimana Tuhanmu yang akan memberikan semua, tidak akan merugikan kita. Mari kembalikan kepada konsep iman yang benar, tidak mengejar berkat. Berkat ada di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saudara, engkau boleh dijadikan hamba Tuhan. Itu pun menjadi kasih karunia yang terlalu besar. Karena engkau dijadikan hamba melalui apa? Suatu harga yang mahal. Engkau dibayar, engkau dibeli. Mari, sadarilah kita sebagai orang, yaitu hamba. Doulos, yang tidak berkata tidak kepada Tuhan. Hanya berkata iya. Dan di dalam segala keadaan yang saya nggak mengerti, saya cuma bilang, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saudara kekasih, maka kita pelajari kedua dari Maria, yaitu ketika kita melihat seorang hamba. Hamba seperti yang dikatakan, Maria percaya sekali kepada Tuhan. Saudara, menjadi Maria pada saat itu enggak mudah. Hidup di dalam suatu tradisi Yahudi. Dengan Taurat yang begitu ketat dan sangat kejam. Saudara bisa bayangkan kalau seorang anak perawan di tengah masyarakat Yahudi bisa mengandung lahir anak, sudah bisa bayangkan nggak apa yang terjadi? Bisa nggak bayangkan? Dalam hukum Taurat, kalau sampai artinya itu terjadi suatu perzinahan. Kenapa? Hamil di luar perkawinan. Sekalipun dia sudah tunangan, tapi status tunangan bukan suami. Artinya status tunangan dia tetap harus pisah, tidak boleh mereka bergaul di dalam hubungan seksnya. Maka ketika sampai hamil, pasti orang bertanya, apalagi si Yusuf kabur. Wah, ini Maria ini dipakai sama siapa aja. So ini begitu mengerikan. Resikonya apa? Mati dirajam sama batu. Belum menanggung malu. Keluarga ikut semua menanggung. Tapi Maria percaya. Tuhan, apa rencanamu sekalipun saya nggak mengerti. Sekalipun ada resiko yang mendatangkan maut, saya tidak mengerti. Saya tidak ada pilihan lain karena saya adalah hamba. Dia hanya tahu, Tuhan, saya percaya rencana-Mu baik. Rancangan-Mu adalah indah. Sekalipun saya harus mengalami resiko mati dirajam sama batu. Saudara kekasih, Maria bisa berani menghadapi itu karena dia percaya dan mengenal Tuhan yang dia percaya itu begitu dalam dan begitu sungguh. Hari ini kita begitu dapat masalah sedikit. Mana Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Artinya sudah belum mengenal benar Tuhan yang kamu percaya itu sampai seberapa dalam. Kamu cuma mengenal Tuhan yang bisa memberikan berkat. Kamu yang cuma bisa mengenal Tuhan, ya udahlah, yang penting ada. Kita nggak pernah percaya di dalam segala bayang-bayang maut pun Tuhan tetap akan ada jalan dan menuntun kita.
Seberapa iman kita? Iman kita bertumbuh secara paralel dengan pengenalan kita terhadap Tuhan. Seberapa saudara mengenal Tuhanmu, seberapa imanmu segitu dalamnya. Engkau cuma mengenal Tuhan, cuma apa yang bisa mencukupi. Aduh, puji Tuhan, hari ini dapat berkat banyak, ada Tuhan baik. Besok begitu mulai ada masalah, kenapa sih Tuhan begini? Udah tahu, saya kan nggak sanggup. Sudah cuma mengenal Tuhan apa yang menguntungkan buat diri saudara. Sudah tidak pernah menempatkan diri sebagai seorang hamba yang percayakan kepada Tuhannya. Tuhan, apa yang engkau mau, biarlah itu terjadi. Saya cuma jalankan tugas yang Tuhan percayakan pada saya. Hari ini kita belajar. Sebagai seorang hati, seorang hamba, dia percaya dan dia mengenal benar Allah yang dia percaya. Dia tahu ada satu rencana yang baik. Dan dia percaya apa yang dikatakan itu rencana Allah untuk suatu kebaikan bagi bangsa, bagi dirinya, bagi seluruh dunia. Dia percaya itu sekalipun dia harus mengalami suatu kebingungan, sekalipun dia harus mengalami suatu tanggungan aib, sekalipun ada resiko yang harus dia ngadapin, yaitu kematian. Tapi dia percaya karena dia mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak perlu tahu bagaimana Tuhan melakukan cara seperti apa. Dia tidak perlu banyak tahu bagaimana besok nanti kalau ketangkep, kalau dia raja membantu. Dia tidak pernah berpikir selalu jauh. Karena hamba yang penuh dengan pengabdian dan melihat kasih karunia yang besar. Hari ini bagaimana kita, saudara? Kita belajarlah memiliki satu hati sebagai seorang hamba. Hamba dulos yang cuma mengatakan, kalau itu rencanamu, saya sekalipun tidak mengerti. Kalau itu rencanamu, sekalipun ada resiko, saya harus sekalipun mati. Saya cuma bilang, jadilah seperti katamu. Jadilah seperti kehendakmu. Jadilah seperti apa yang engkau mau, Tuhan. Hari ini, saudara, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan segala tantangan. Banyak hal yang bisa terjadi. Jangan kita membawa diri di dalam suatu sikap yang membuat kita tergoncang terus ntar di dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi ketika engkau memiliki hati seorang hamba, engkau akan mampu berdiri di tengah zaman. Karena engkau tahu, Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat dan cinta kasih. Kita suka sanksikan Tuhan. Kita anggap Tuhan udah membiarkan kita. Kita sanksi sama kasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah mati duluan buat kita. Kita masih, kenapa? Karena kita kejar berkat itu, saudara. Hari ini saya sekali lagi katakan, jangan kejar berkat. Karena berkat itu datang kepada Tuhan. Engkau akan kecewa. Tetapi engkau tahu, saya bersyukur karena saya ada orang yang menerima kasih karunia menjadi hamba Tuhan. Engkau akan kuat, tangguh di tengah-tengah segala tantangan. Mari, saudara kekasih. Poin kedua ini untuk begitu penting untuk kita. Semua hidup dalam kegoncangan. Berapa banyak usaha mungkin menjadi rugi. Banyak yang di dalam kondisi pandemi ini, segala-galanya apa yang menurut kita baik bisa berkembang semua terjadi, runtuh semua. Tetapi kekuatanmu ketika engkau sadar engkau adalah seorang hamba. Hamba itu dengan Tuhan itu adalah suatu ikatan memiliki, saling memiliki. Engkau adalah hamba baik. Tuhanmu itu pun sayang tidak mau kehilanganmu. Engkau
memiliki Tuhan yang baik, engkau pun jadi hamba harus setia dan percayakan diri untuk apa yang Tuhanmu mau. Engkau percaya dia akan mengatur jalan. Engkau percaya di dalam tengah-tengah dia tetap berkarya dalam hidup kita karena engkau milik dia dan dia milikmu. Mari kembalikan konsep kita. Kita nggak tahu pandemi akan sampai di mana. Situasi akan berubah sampai di mana. Ekonomi akan apakah lebih baik. Semua menggerakkan semua supaya bisa berjalan. Tetapi tidak menjamin akan menjadi lebih baik. Hanya satu, persiapkan diri bagaimana saya masuk di tengah pergumulan itu. Saya bersyukur. Banyak orang yang tidak punya pegangan. Tidak punya Tuhan, yang tidak mengerti, cari Tuhan ini sembahyang-sembahyang nggak manjur, lari lagi. Kalau hari ini kita mengenal Tuhan yang benar, kita bersungguh mengenal Dia, dan kita percaya pada Dia, kita bersyukur, kita bilang Tuhan, saya adalah hamba-Mu, dan Engkau adalah Tuanku, maka saya memilikimu, dan Tuhan memiliki saya. Engkau punya semua cara jalan yang saya tidak mengerti. Tapi saya percaya. Karena saya terlalu tahu dan saya mengenalmu. Kita selalu senangnya dikte Tuhan ya. Kalau doa, Tuhan begini-gini ya, Tuhan. Kalau Tuhan bilang dikasih seperti apa yang kita dikte, aduh Tuhannya baik loh. Tapi ketika doa kita yang kita terima tidak seperti apa yang kita doa, kita mulai, Tuhan gimana sih? Tuhan, padahal apa? Jauh lebih banyak yang kita telah terima, kita lupa. Kita cuma terima, mikirkan apa yang sekarang. Kehilangan sekarang ini dibandingkan dari apa yang kita dapat, sebenarnya kita itu enggak seimbang. Saya mau bertanya, saudara, begitu kita lahir tidak bawa apa-apa, hari ini masih punya rumah, masih punya apa, apakah itu bukan sesuatu kebaikan dari Tuhan? Kita merasa kehilangan. Maka Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia sadar ini semua diberikan oleh Tuhan. Aku datang dengan telanjang badan dan aku akan pergi di dalam telanjang juga. Dan sekarang saudara tidak menjadi telanjang. Saudara masih ada. Tapi dalam menghadapi segala sesuatu, seakan-akan saudara kehilangan semua. Padahal saudara sudah mendapatkan semua. Seorang hamba yang cuma bersyukur. Sekalipun kalau itu adalah sesuatu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saudara, kita diberikan masuk di tengah-tengah dunia, diberikan satu tanggung jawab sebagai seorang hamba. Saya bersyukur di dalam karya Tuhan saya dipercayakan ikut mengambil bagian di situ. Maria sadar, saya seorang hamba dan tidak ada artinya apa-apa, tapi Tuhan mau pakai saya ikut berbagian dalam pekerjaan dan rencana Tuhan. Saya bersyukur. Hari ini adakah kita dalam segala situasi yang tidak enak, sesuatu yang kita bingung, kita masih berkatakan Tuhan bersyukur. Karena Engkau menjadikan saya hamba-Mu. Dan Engkau ikut pakai saya di tengah-tengah seluruh rencana Tuhan. Berbagian di dalam menjadi alat Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang menjadi peraga di tengah hidup ini. Apa yang sudah jalankan hidup ini adalah suatu peraga dari Tuhan untuk memperagakan kepada orang-orang dunia melihat. Memperagakan imanmu, memperagakan hidupmu, memperagakan segala apa yang kita punya itu menjadi suatu hal yang boleh memuliakan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, banyak hal yang saya tidak mengerti. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan masih percayakan saya ikut berbagian di dalam rencana Tuhan sebagai salah satu alat di tangan Tuhan. Saudara,
dalam satu sandiwara ada peran menjadi seorang kaya, tapi ada peran juga sebagai orang yang miskin. Tapi semuanya ada seorang peran yang menjadi menderita yang begitu menyakitkan. Tapi semua hanya mau menyatakan siapa? Betapa hebatnya sutradara yang mengatur semua ini. Peranmu cuma sebagai satu peran untuk supaya menyatakan sutradara yang merancang, merangkai, mengatur semua ini menjadi begitu sesuatu yang indah. Bisakah kita merasakan di dalam segala hal, saya masih bersyukur kalau saya masih diberikan menjadi satu peran di dalam karya Tuhan. Mari saudara, hidup ini tidak mudah. Tetapi ketika kita sadar kalau kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah, maka itu menjadi kekuatan kita boleh berjalan. Ketika kita sadar Allah adalah Tuhan kita, maka itu menjadi kekuatan juga kita punya harapan dan serahkan. Apapun saya tidak tahu, sekalipun di dalam ketakutan, kecewaan, yang tidak mengerti, tapi saya percaya semua ini ada Tuhan tetap di dalam rencana yang baik. Jangan jadi seorang hamba cuma upahan. Kalau saya jadi hamba, saya cuma melihat kalau ada rezeki, ada hoki dari Tuhan, berkat Tuhan, maka saya jadi hamba. Kalau enggak, saya udah mulai ragu, apakah saya hamba? Bukan sih. Bagaimana sih Tuhan? Artinya saudara, engkau kurang mengenal Tuhan. Tidak mengenal lebih dalam. Maka saudara tidak mungkin percaya lebih dalam. Saudara mengenal seorang namanya Presiden Jokowi. Kalau sungguh sudah tahu namanya presiden, punya kemampuan dan wewenang sampai di mana. Sudah mengenal dia, apalagi kalau sudah adalah menjadi milik dia. Saudara akan percaya di dalam segala situasi, keadaan yang saudara hadapi, saudara percaya dia pasti ikut bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, tanggung jawab yang dinyatakan oleh seorang Maria, karena dia tahu dia orang hamba, tanggung jawab atas karya yang dipercayakan. Saudara, mudah? Tidak mudah melahirkan anak tanpa harus punya suami secara resmi. Tapi Tuhan tolong. Apakah kebetulan kalau Kaisar Agustus bisa mengadakan sensus supaya orang masing-masing kembali mencatat kepada tempat asalnya? Maka berangkatlah Yusuf dan Maria sampai ke Yudea. Yudea tempat asalnya mereka. Tapi dengan berangkatnya itu, Tuhan pakai sensus itu. Akhirnya Maria tidak mengalami suatu aib bahwa dia hamil, tidak punya suami. Lihat, Tuhan ikut bertanggung jawab. Tuhan mengatur jalannya. Lalu apa? Satu tanggung jawab yang dia jalankan. Sekalipun harus mengalami sesuatu resiko yang begitu besar. Kedua tanggung jawab yang dia jalankan apa? Sekalipun dia harus mengalami suatu perjalanan yang jauh, sudah bisa bayangkan dari Yudea, Bethlehem, jalan ke Mesir. Saya bisa bayangkan ketika waktu ikut tur dari Holy Land Tour. Dari Mesir kita masuk ke Israel, kita jalanin perjalanannya pakai mobil. Dari pagi kita berangkat sampai ke Gunung Sinai. Ke Gunung Sinai aja itu udah hampir mau malam. Dari Gunung Sinai turun, kita besok berangkat lagi. Sampai ke perbatasan Israel, itu pun belum masuk ke yang namanya Bethlehem. Masih jauh.
Baru saya bayangkan. Begitu perjalanannya Yusuf dan Maria. Hanya apa? Menunjukkan tanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan. Menjaga dan melindungi Kristus Yesus yang bayi menjadi besar. Sampai di Mesir. Sudah bisa bayangkan, waktu itu Mesir masih belum orang Kristen. Mesir adalah orang-orang yang masih menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menjadi orang asing di tengah-tengah orang Mesir. Bisa bayangkankah bagaimana mereka harus hidup dan sampai menjaga Yesus bertumbuh. Lalu balik lagi. Saudara, pergumulan saudara dan saya tidak sebesar apa yang mereka gumulkan. Hari ini kalau jalan naik mobil aja kita udah capek, bagaimana jalan kaki, paling-paling naik keledai. Pergumulan dengan capek dan segala hal yang kemungkinan terjadi. Tapi mereka tetap setia dengan tugas yang Tuhan percayakan. Karena mereka tahu mereka adalah seorang hamba. Sampai besar. Tanggung jawab Yusuf dan Maria sampai kapan? Sampai Yesus mulai dewasa untuk keluar melayani. Baru Yesus keluar mengambil tanggung jawab atas dirinya. Sepanjang ini terus dibawa tanggung jawab dari Yusuf dan Maria. Saudara, bagaimana kita? Hati seorang hamba. Tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Sedikit aja kita udah ngeluh. Capek nih. Orang banyak ngomong nih. Orang nyela saya nih. Kita udah mulai kehilangan arah. Kita nggak lihat lagi. Tanggung jawab ini Tuhan berikan. Dan ingat tanggung jawab Tuhan berikan kekuatan buatmu. Tuhan tidak pernah pakai tenagamu dengan sia-sia. Mari kembali. Hati seorang hamba untuk bertanggung jawab segala apa yang tugas Tuhan berikan untukmu dan saya. Dalam segala hal yang paling kecil pun itu menjadi bagian tanggung jawab. Tujuan supaya apa? Di dalam peran kita supaya melihat bahwa orang melihat Tuhan kita itu hebat. Hilangkan konsep saya melayani, saya melakukan sesuatu hanya untuk supaya Tuhan berkati. Itu adalah sesuatu yang paling fatal. Alkitab tidak berbicara seperti itu. Terlalu banyak hamba Tuhan yang sekarang dalam satu konsep successful itu selalu melihat. Jika engkau mau diberkati, maka banyak layani. Maka ketika kita rasa, kok Tuhan nggak dengar, kok Tuhan nggak begini, kok Tuhan begini, sudah kecewa. Artinya apa? Sudah belum mengenal siapa Tuhan yang saudara percaya. Semakin mengenal, semakin percaya. Semakin mengenal, saudara mengasihi, semakin mengasihi Tuhan. Hari ini, biar kita boleh berkata, Tuhan bersyukur. Kalau saya boleh dipanggil di dalam karya untuk dijadikan hamba Tuhan. Sekalipun saya harus menghadapi banyak tantangan. Tetapi hamba, saya mau sepenuh hati mengabdi. Karena saya terlalu kenal Tuhan yang memanggil saya siapa. Sehingga saya semakin penuh dengan percaya mengatakan Tuhan. Saya akan tetap berjalan dengan Tuhan. Saya tetap mengambil tanggung jawab. Dan saya bersyukur kalau Tuhan boleh memakai saya sebagai satu alat berbagian di dalam menggenapi rencana Tuhan. Sudah bangga? Penderitaanmu pun menjadi alat untuk memperagakan kehebatan Tuhan. Mari, hari ini kalau kita lihat hidup takut menderita, Perjamuan Kudus memberikan suatu kekuatan. Kristus terlebih dulu menderitakan bahkan mati buat kita.
penderitaan kita dibandingkan dengan penderitaan Kristus tidak ada arti apa-apa. Kalau Tuhan kita yang menebus kita, yang memanggil kita, berani mengkorbankan diri bagi saudara dan saya, apakah itu nggak bisa meneguhkan kita? Apakah kita nggak bisa berkata, Tuhan, hanya mula satu-satunya Tuhan saya, dan apapun saya korbankan, berani saya korbankan. Maka ketika saya memimpin camp di Johor Bahru, malam terakhir, lalu ada satu kesaksian dari perempuan wanita dari Iran. Dia datang, dia kuliah di Malaysia, ambil S3. Dia cerita, dia rasakan sebagai orang Muslim dididik dari kecil, merasa harga nilai seorang wanita terlalu rendah. Dan tidak disetujui sebenarnya untuk sekolah tinggi. Kenapa? Tetap mereka akan dinikahi oleh apa yang diatur oleh orang tuanya. Ya, kalau yang bodoh ya udah dia kawin sama bodoh. Tapi dia sempat punya kesempatan mulai merasakan, kenapa? Kok dengar lagu-lagu gereja itu membuat dia rasa begitu damai. Beberapa kali dia mau masuk ke gereja, lalu depan gereja udah ditungguin orang bilang, awas ya kamu berani masuk. Dan pada akhirnya dia menempuh dapat dikirim oleh pemerintah untuk sekolah S3 di Malaysia. Di saat dia sekolah, lalu dia mulai masuk ikut ke gereja, lalu dia merasakan satu konsep yang berbeda, satu konsep yang mempunyai nilai, sekalipun di dalam masyarakat di tempatnya dia itu merendahkan. Pada masa waktu malam terakhir dia kasih kesaksian. Dia bilang, hari ini saya ambil keputusan pulang dari Johor Bahru, saya balik ke universitas saya. Saya akan ambil keputusan saya baptis. Kenapa? Pertimbangannya kalau dia baptis, dia pulang pasti dia mati. Karena apa? Karena yang membunuh dia bukan orang lain, papanya atau kakaknya. Karena keluarga merasa malu kalau sampai punya anak yang mengkhianati iman. Tapi malam ini bilang, saya bersaksi. Malam ini saya kembali, saya akan baptis, berikan diri dibaptis. Kenapa? Kalau Yesus berani mati buat saya, kenapa saya tidak berani mati buat Yesus? Hati saya menggetar. Saudara, mereka begitu sadar. Waktu perpisahan dia cuma bilang, mungkin pastor, kita nggak bakal temu lagi. Kenapa? Saya bilang, ya kalau saya balik saya harus dibunuh, saya pasti dipenggal. Tapi saya suka cita. Kenapa? Saya memiliki Yesus. Wah, iman seperti itu. Saya kadang-kadang bilang, gila ya. Orang Kristen yang udah jadi Kristen belasan tahun, puluhan tahun nggak punya iman seperti itu loh. Tapi ini yang benar-benar melihat begitu indahnya Kristus di dalam hidupnya, dia sampai dia mengatakan, kalau Kristus berani mati buat saya, kenapa saya tidak berani mati buat dia? Itulah ada satu hati hamba yang berani berkorban. Hari ini saya menantang saudara, ketika melihat perjamuan kudus sebagai tanda Kristus Yesus mati buat saudara dan saya. Masih ada apakah kita bisa tidak taat dengan hati sepenuhnya mengabdi pada Dia? Mari kita siapkan hati. Kita berdoa.
sebelum kita menerima perjamuan kudus, mengenang kembali cinta kasih Tuhan yang rela mati buat saudara. Agar kita boleh jadi hamba Allah di dalam kebenaran. Kembalikanlah hatimu sebagai hamba. Jangan lagi bertanya, kenapa begini Tuhan, begitu, betul, begini Tuhan, saya bingung, saya nggak tahu. Tapi katakan bersyukur Tuhan. Jika engkau masih mau berkasih karunia, sehingga saya dibeli menjadi hamba Tuhan. Saya datang menjadi hamba, cuma mau mengabdi. Bukan saya menjadi tawar-menawar dengan Tuhan. Saya dapat berkat, maka saya jadi hamba. Tetapi karena hamba saya tahu, karena saya mengenal siapa Tuhan saya. Mari kita katakan Tuhan, masing-masing kita berdoa, melihat diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini pengertian kita yang tidak benar. Ampuni kami kalau kita datang hanya untuk berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami datang tidak berani untuk menderita. Sepantasnya kami menderita untuk Tuhan, karena kami hamba Tuhan. Mari saudara silakan berdoa.